Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Sekayu. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Peri Supriyanto, SE/MSI, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan materi desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ertina Rafiza, NIM saya 181210062, kemudian Rahmat Sulaiman dengan NIM 181220052, kemudian Umi Korea dengan NIM 181212051, kemudian Suswati dengan NIM 181212055, dan yang terakhir yaitu Hamdan Ismail dengan NIM 181212054. Baiklah, di sini saya yang akan mengawali penjelasan tentang desain pekerjaan. Yang pertama yaitu dengan pengertian dari desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang, individu atau kelompok karyawan secara organisasi. Desain pekerjaan juga merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan itu sendiri sering juga kita sebut atau kita dengar sebagai rancangan pekerjaan. Kenapa? Karena fungsi dari desain pekerjaan itu sendiri merupakan penentu atau penetapan dari kegiatan-kegiatan pekerjaan seseorang, individu atau sekelompok karyawan secara organisasional dalam suatu perusahaan atau organisasi. Desain pekerjaan juga merupakan jembatan antara karyawan dan organisasi atau perusahaan. Sebaliknya juga seperti itu, jembatan antara perusahaan dengan karyawan. Dalam menentukan desain pekerjaan itu sendiri, kita juga harus mengetahui antara teknologi dan pekerja atau karyawan kita. Kita juga harus menentukan kapasitas dan kebutuhan dari karyawan kita dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini inti dari desain pekerjaan itu sendiri adalah bagaimana membuat sebuah pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan berjalan secara sistematis, terstruktur, tersusun rapi, beraturan, seperti itu. Desain pekerjaan juga menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa pekerjaan yang harus dilakukan, dan sebagainya. Kemudian untuk alasan-alasan perlunya desain pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang pertama sering terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan dari karyawan. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa desain pekerjaan itu harus menentukan kapasitas dan kebutuhan dari karyawan kita. Nah, di sini berarti kita mempertimbangkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan karyawan sehingga tidak menimbulkan konflik. Jadi alasan desain pekerjaan itu diperlukan agar tidak terjadinya konflik dalam suatu perusahaan
yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan dari karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sifat unik dari setiap karyawan sehingga munculnya berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik dan produktivitas tertentu. Nah, di sini bisa juga kenapa desain pekerjaan diperlukan, karena sifat unik dari setiap karyawan itu bisa berbeda pendapat tentang suatu kegiatan seperti itu, bisa juga berselisih paham seperti itu. Jadi kita harus diadakannya desain pekerjaan itu karena kita bisa mengatur walaupun banyak pendapat, kita tetap dengan tujuan pertama kita yang telah didesain terlebih dahulu seperti itu menurut saya ya. Kita sama-sama belajar di sini. Alasan perlunya desain pekerjaan lain yaitu perubahan lingkungan atau organisasi dalam perilaku karyawan. Nah, di sini perilaku karyawan ini terkadang memang banyak dipermasalahkan dalam suatu perusahaan. Kenapa desain pekerjaan diperlukan? Karena sifat unik dari setiap karyawan itu bisa berbeda pendapat tentang suatu kegiatan seperti itu, bisa juga berselisih paham seperti itu. Jadi kita harus diadakannya desain pekerjaan itu karena kita bisa mengatur walaupun banyak pendapat, kita tetap dengan tujuan pertama kita yang telah didesain terlebih dahulu seperti itu menurut saya ya. Kita sama-sama belajar di sini. Alasan perlunya desain pekerjaan lain yaitu perubahan lingkungan atau organisasi dalam perilaku karyawan. Nah, di sini perilaku karyawan ini terkadang memang banyak dipermasalahkan dalam suatu perusahaan, karena terkadang ada juga karyawan yang jahil atau karyawan yang ingin menjatuhkan. Dengan adanya desain pekerjaan ini, masing-masing pekerjaan itu diatur dan direncanakan secara pasti siapa yang mempekerjakan, bagaimana pekerjaan mereka, sehingga tidak mengganggu atau tidak membebani satu sama lain. Untuk perubahan lingkungan ya bisa distabilkan kembali kan kalau dengan adanya desain pekerjaan ini, perubahan lingkungan itu bisa diselesaikan. Terus untuk alasan kemampuan dan ketersediaannya karyawan. Nah, ini desain pekerjaan ini salah satunya menentukan kegiatan atau menentukan kemampuan atau ketersediaannya karyawan dalam suatu perusahaan. Misalnya kita memerlukan karyawan dalam bidang teknologi, berarti kita harus menentukan siapa yang ahli dalam atau mempunyai kemampuan dalam teknologi tersebut. Jadi kita bisa menyusun tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut dengan terstruktur atau secara sistematis. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian dari desain pekerjaan dan alasan-alasan perlunya desain pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam desain pekerjaan. Tahapan-tahapan yang harus ada
dalam desain sebuah pekerjaan. Tahapan berikut pertama yaitu spesifikasi tugas-tugas. Dapat dilihat di sini. Yang pertama itu spesifikasi tugas-tugas individual. Apa perbedaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan? Jadi tahapan yang pertama itu adalah spesifikasi tugas-tugas atau memperincikan tugas-tugas individual perorangan. Jadi apa perbedaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tentang perbedaan tugas-tugas antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya spesifikasi metode untuk melaksanakan setiap tugas. Bagaimana setiap tugas akan dilaksanakan. Jadi tahapan kedua ini memperincikan metode untuk melaksanakan setiap tugas. Jadi tugas-tugas, cara melaksanakan tugas-tugas dari setiap anggota tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir dalam desain pekerjaan, mengkombinasikan tugas-tugas ke dalam pekerjaan-pekerjaan spesifik yang akan diberikan kepada individu-individu. Jadi itu tadi ketiga tahapan dalam mendesain sebuah pekerjaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam desain pekerjaan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan mekanistik. Apa itu pendekatan mekanistik? Pendekatan mekanistik didasarkan pada ilmu teknik mesin, juga disebut manajemen ilmiah. Pendekatan mekanistik berupaya untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas dapat diatur untuk meminimumkan waktu dan tenaga para karyawan. Jadi tujuan dari pendekatan mekanistik ini yaitu untuk meminimumkan seminim-minim mungkin tentang waktu dan tenaga yang akan digunakan. Itu yang dimaksud pendekatan mekanistik, meminimalisir penggunaan waktu dan tenaga kerja. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu sosioteknikal. Sosioteknikal system atau STS dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks, yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam desain sebuah pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi desain pekerjaan? Seperti kita lihat, yang pertama yaitu lingkungan fisik pekerjaan. Apa itu lingkungan fisik pekerjaan? Lingkungan fisik pekerjaan adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang ada di dalam tempat kerja. Kemudian lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan, baik secara langsung atau tidak langsung. Itu yang dinamakan lingkungan fisik pekerjaan. Seperti contoh yang termasuk lingkungan fisik yaitu tempat kerja. Itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian faktor yang kedua yaitu jadwal kerja alternatif. Jadwal kerja alternatif yaitu yang memungkinkan pekerja untuk memilih jam kerja. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yaitu aspek legalitas. Setiap perusahaan itu harus memiliki tanda sah berdirinya sebuah pekerjaan. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak memiliki aspek legalitas atau tanda sah berdirinya perusahaan itu, maka tidak ada kekuatan secara hukum terhadap perusahaan tersebut.
sehingga dapat mempengaruhi dalam mendesain sebuah pekerjaan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu titik temu permintaan tenaga kerja baik dari sektor swasta dan pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Kemudian pasar tenaga kerja itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian materi, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mencapai tujuan, atau suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Tujuan dari analisis pekerjaan tersebut adalah yang pertama, menganalisis jenis pekerjaan. Selanjutnya, untuk kualifikasi pekerja. Yang ketiga, perhitungan beban kerja. Yang keempat, untuk penempatan dan menetapkan standar kualitas kerja. Adapun manfaat analisis pekerjaan adalah yang pertama, 1. Menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu akan datang. Yang keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau karyawan baru. Nomor 5, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Nomor ke-6, menempatkan standar prestasi kerja. Nomor 7, merencanakan pengembangan karyawan potensial. Yang ke-8, membantu revisi struktur organisasi. Dan yang nomor terakhir, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Manfaat analisis pekerjaan yang pertama yaitu untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua itu untuk mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Terus yang ketiga itu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Maksudnya itu tuh kita itu merencanakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang akan di waktu yang akan datang di masa depan nanti. Terus yang keempat ada menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Yang kelima itu untuk menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai dengan keterampilannya. Maksudnya itu misalnya ada karyawan yang melamar kerja di perusahaan kita. Dia itu melamar sebagai manajer. Pastikan dia mempunyai keterampilan yaitu komputer dan sebagainya kan untuk memanage suatu perusahaan. Tidak mungkin kita menempatkan seseorang yang berkemampuan sebagai manajer di bidang accounting, tidak mungkin kan. Terus yang keenam itu menetapkan standar prestasi kerja. Maksudnya itu kita tuh menetapkan tahap-tahap apa aja yang akan kita capai. Terus yang ketujuh tuh merencanakan pengembangan karyawan profesional. Kita tuh merencanakan
merencanakan rencana-rencana untuk mengembangkan karyawan-karyawan yang berbobot tinggi dan berprofesional. Terus yang ke-8 itu membantu revisi struktur organisasi. Maksudnya itu membantu merevisi itu maksudnya kayak remedi gitu, merevisi, membantu mengulang struktur organisasi. Yang ke-9 itu mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah manapun. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ismail dengan NIM 181220054, jurusan S1 Manajemen, kuliah di Universitas Rahmaniyah Sukayu semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan ada 3 tahap yang perlu kita ketahui atau yang wajib kita persiapkan. Yang pertama yaitu mempersiapkan analisis pekerjaan yang meliputi di dalamnya mengenai identitas pekerjaan, menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data-data. Di sini bisa melalui dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Saya ambil salah satu dari pengumpulan data di sini, yaitu wawancara. Kenapa? Karena sebelum kita menganalisis sangat-sangat memerlukan sekali dengan namanya wawancara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi sikap seseorang agar kita bisa menjadi yakin tentang perilaku dan sikap mereka. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini tujuannya menyaring data yang tidak terpakai, kemudian mereview informasi dengan orang-orang yang bersangkutan. Nah, itu tadi tahap-tahap dalam analisis pekerjaan. Kemudian ada yang perlu juga diperlukan mengenai analisis informasi pekerjaan. Yang pertama yaitu job description, kedua job specification, dan yang terakhir standar prestasi kerja. Kenapa kita harus membutuhkan ini? Karena menurut saya job description ini mempunyai fungsi tugas tanggung jawab terhadap kondisi kerja. Itu. Yang kedua, job specification maksudnya untuk menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan yang disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu standar prestasi kerja. Ini sangat-sangat diperlukan sekali karena standar prestasi kerja di sini perusahaan sangat membutuhkan analisis mengenai data atau strategi perusahaan untuk mengukur kriteria orang tersebut dengan hasil kerja yang baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.